Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, mulai 20 Agustus yang lalu sampai dengan akhir September bulan ini, saudara, selama 6 minggu berturut-turut kita itu masuk ke dalam khotbah berseri berkaitan dengan topik besar Wisdom for Living, hikmat untuk kehidupan. Jadi selama 6 minggu berturut-turut ini kita akan membahas dari kitab Amsal bagaimana kita boleh diperlengkapi untuk menjalani sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak kita, saudara, untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-33. Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-33, demikianlah firman Tuhan. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganmu. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah mencatat, saudara, di tahun 1923 diadakan pertemuan penting para pengusaha dan ahli keuangan dunia. Mereka, saudara, bukan pengusaha kelas lokal, tetapi pengusaha kelas dunia, saudara. Pertemuan itu, saudara, diadakan di Hotel Edgewater Beach di Chicago, Amerika Serikat, dan yang menghadiri pertemuan itu adalah 9 pengusaha terkenal ahli keuangan dunia. Yang pertama adalah Charles Schwab, seorang konglomerat bisnis baja pada saat itu. Howard Hudson, pengusaha gas terbesar dunia. Leon Fraser, presiden dari Bank of International Settlements. Jesse Livermore, pengusaha terbesar di Wall Street. Richard Whitney, presiden bursa saham New York. Ivan Kruger, kepala dari monopoli terbesar dunia. Arthur Cutten, spekulan gandum. Albert Fall, anggota kabinet presiden Amerika Serikat pada saat itu. Dan Samuel Insull, presiden perusahaan utility terbesar pada saat itu. Nah, namun saudara, 25 tahun kemudian setelah pertemuan ke-9 pengusaha terkenal dan sukses pada saat itu, apa yang terjadi, saudara, dengan kehidupan mereka? Nah, sejarah saudara mencatat bahwa 3 dari 9 di antara mereka itu mati bunuh diri, yaitu Leon Fraser, Jesse Livermore, dan Ivan Kruger. Sedangkan 6 orang lainnya, saudara, yaitu Charles Schwab, meninggal di dalam keadaan bangkrut dan hidup dengan hutang selama 5 tahun sebelum kematiannya. Samuel Insull, saudara, meninggal sebagai buronan dan hidup di dalam kemiskinan di negeri asing.
Howard Hudson. Oleh karena di tengah-tengah pergumulannya, saudara, akhirnya dia menjadi gila. Dan Arthur Carton meninggal dalam keadaan bangkrut. Richard Whitney masuk penjara Sing Sing. Albert Fall masuk penjara karena terlibat skandal keuangan dalam kabinet pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini saudara kita belajar sebuah prinsip penting. Bahwa 9 pengusaha yang terkenal, yang sangat sukses ini, mereka itu sangat pintar di dalam mencari uang. Mereka itu sangat hebat di dalam mengembangkan bisnis mereka sampai mereka berada di puncak karir mereka. Mereka sangat pintar di dalam semua hal itu. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka ini yang mencoba untuk belajar mencari hikmat bagaimana menjalani sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, ketika mereka tidak memiliki hikmat Tuhan, tidak memiliki bijaksana di dalam kehidupan ini, justru uang dan kekayaan mereka yang banyak itu, saudara, menyeret mereka kepada kehancuran hidup. Tentu, saudara, yang salah bukan kekayaannya, yang salah bukan uangnya, tetapi sikap hati yang salah terhadap uang dan kekayaan, di mana hidup mereka dipenuhi oleh ketamakan dan keserakahan, itulah yang akhirnya membunuh diri mereka sendiri dan membawa mereka kepada kehancuran hidup. Saudara-saudara, fakta menunjukkan seringkali pengejaran terhadap kebahagiaan yang terpisah dari Tuhan, yang terlepas dari hikmat Tuhan, pengejaran terhadap kebahagiaan yang terlepas dari Tuhan, seringkali berujung dan bermuara kepada ketidakbahagiaan seperti yang dialami oleh orang-orang ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hikmat di dalam ayat 20 sampai dengan yang ke-33 ini, saudara, digambarkan seperti orang yang berseru-seru memanggil banyak orang untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, penggambaran hikmat seperti orang yang berseru-seru memanggil banyak orang ini, saudara, sebenarnya ingin menekankan bahwa Allah yang merupakan sang sumber hikmat itu begitu merindukan kita semua, merindukan saudara dan saya untuk berpaling mencari hikmat Tuhan, untuk mendengarkan didikan nasihat firman Tuhan, dan supaya engkau dan saya menjalani hidup ini bukan dengan hikmat duniawi, bukan dengan kekuatan dan kehebatan diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh 9 pengusaha terkenal ini, tetapi menjalani hidup, mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita dengan hikmat Tuhan dan dengan tuntunan prinsip kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara sederhana saudara, hikmat adalah kemampuan dan keterampilan hidup untuk menjalani sebuah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Hikmat saudara secara sederhana adalah kemampuan dan keterampilan hidup untuk menjalani sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Baik di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam pergaulan, hidup bergereja, di dalam seluruh aspek hidup kita. Bagaimana kita memiliki kemampuan dan keterampilan hidup di dalam semua area itu, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hikmat itu lebih daripada sekedar pengetahuan, saudara. Hikmat itu lebih daripada sekedar kita memiliki teologi yang benar. Hikmat itu lebih daripada sekedar kita ini menjadi orang yang memiliki etika, memiliki moral, memiliki kebaikan dan keluhuran. Hikmat, wisdom yang Alkitab ajarkan lebih daripada semuanya itu. Saudara-saudara, orang yang berpengetahuan belum tentu orang itu orang yang berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat pasti dia memiliki sebuah pengetahuan yang benar. Saya memberikan contoh sederhana, saudara. Ketika misalnya kita memilih pasangan hidup. Untuk memilih pasangan hidup, saudara, kita itu memerlukan pengetahuan yang benar tentang orang yang akan kita nikahi. Kita perlu memiliki informasi yang tepat dan akurat
berkaitan dengan orang yang akan kita nikahi. Kita perlu tahu orang ini latar belakang keluarganya seperti apa. Kita perlu tahu hobinya seperti apa, karakternya seperti apa. Kalau dia misalnya sedang berada di dalam tekanan hidup, sedang berada di dalam kondisi stres, bagaimana respons dan sikapnya di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman. Kita perlu informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Tetapi informasi dan pengetahuan yang tepat tentang orang yang akan kita nikahi, saudara, tidak cukup untuk kita mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam hidup ini. Kita memerlukan sebuah hikmat dari Tuhan untuk memutuskan apakah hubungan pacaran ini akan saya teruskan ke tingkat yang lebih tinggi, ke tahap pertunangan, pernikahan, ataukah hubungan ini dihentikan sampai di sini? Apakah saya siap untuk hidup seumur hidup dengan tipe orang seperti ini? Saudara, keputusan-keputusan ini adalah keputusan-keputusan besar yang tidak bisa, saudara, dijawab hanya berdasarkan kita memiliki pengetahuan atau informasi yang akurat tentang calon yang akan kita nikahi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para psikolog, saudara, melakukan penelitian bahwa 85% kebahagiaan hidup kita itu ditentukan oleh siapa orang yang kita nikahi dalam hidup ini. Betul, saudara, kalau kita memperhatikan iman Kristen termasuk di dalam tata dasar kalam kudus ketika pemberkatan nikah, saudara, dibacakan. Tujuan utama atau tujuan tertinggi, tujuan ultimat daripada pernikahan itu bukanlah untuk mengejar kebahagiaan, tetapi supaya kita bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih, bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Tetapi walaupun, saudara, tujuan tertinggi atau utama di dalam pernikahan bukanlah mengejar kebahagiaan, tapi saudara bayangkan, saudara, puluhan tahun hidup bersama-sama dengan seseorang di mana kita ceroboh, di mana kita tergesa-gesa, di mana kita tidak menggunakan hikmat Tuhan di dalam mengambil keputusan. Sekalipun kita percaya, saudara, ada anugerah, ada pemulihan, ada hal yang bisa Allah kerjakan di tengah-tengah pernikahan yang rusak sekalipun. Tetapi, saudara, kita akan hidup di dalam kepahitan, di dalam luka, di dalam hal-hal yang begitu menyakitkan. Tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan kita selain daripada pernikahan. Tetapi saya juga ingin mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling menyakitkan daripada hidup pernikahan yang di dalamnya tidak ada berkat dan penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya kita membutuhkan hikmat lebih daripada sekedar hanya punya pengetahuan dan informasi yang benar. Saudara-saudara, hikmat juga, saudara, lebih daripada sekedar kita itu menjadi orang baik. Orang yang baik, saudara, belum tentu orang yang berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat itu pasti orang yang baik dan orang yang memiliki etika dan moral yang baik. Contoh sederhana, saudara. Kalau kita ingin membantu seseorang yang sedang berada di dalam kesulitan ekonomi, saudara, niat baik itu sendiri baik nggak? Niat untuk menolong orang yang berada di dalam kesusahan itu baik nggak, saudara? Baik. Tetapi untuk menolong orang tidak sekedar, saudara, dibutuhkan niat baik. Menolong orang juga, saudara, dibutuhkan hikmat supaya kita bisa menolong dengan cara yang benar. Kalau kita, saudara, menolong orang yang sedang berada di dalam kesusahan ekonomi hanya didasarkan kepada niat baik, tetapi tidak didasarkan kepada hikmat dan cara yang benar, maka justru, saudara, kadang-kadang pertolongan yang kita lakukan itu bisa melumpuhkan orang itu. Di dalam arti apa? Kita merebut hak dia untuk berjuang dan berusaha lebih baik di dalam hidup ini. Pertolongan yang hanya didasarkan kepada niat baik, saudara, tanpa hikmat Tuhan, bisa membuat orang itu menjadi malas bekerja, malas berusaha. Dia tidak sadar ada sesuatu hal bagian yang harus dia kerjakan. Bagaimana ya caranya supaya dia tidak lagi bergantung kepada pemberian orang di dalam hidup ini. Itulah, saudara, yang dibutuhkan di dalam hidup ini. Bukan sekedar niat baik, tetapi juga hikmat di dalam menolong orang lain.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hikmat yang diajarkan dalam Alkitab, dalam kitab Amsal ini juga, saudara, bukan sekedar masalah tahu dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Mengerti dan tahu tentang firman Tuhan dan melakukan, mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari, itu dua hal yang berbeda. Di dalam pengalaman pelayanan saya, saudara, kadang-kadang saya menemukan ada orang-orang tertentu, ya, kalau pembinaan doktrin, seminar doktrin, pengetahuan tentang Alkitab, wah, selalu hadir, ya. Gereja ini ngadakan, gereja ini adakan, ya, saudara. Tetapi saya melihat bagaimana cara dia menjalankan bisnis. Saya melihat bagaimana dia cara memperlakukan istrinya. Saya melihat bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Seolah-olah, saudara, apa yang diketahui di otak itu tidak ada relevansinya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan kehidupan sehari-hari. Dia pintar tentang firman Tuhan, mungkin bisa menjelaskan dengan baik firman itu kepada orang lain, tetapi tidak bisa mempraktekkan, melakukan, menghidupi firman itu di dalam hidup sehari-hari. Disinilah, saudara, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang benar, itu baik dan harus. Tetapi melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu membutuhkan hikmat Tuhan. Banyak orang, saudara, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Banyak orang bisa memilih ini putih, ini hitam. Tetapi orang yang bisa memilih yang lebih baik di antara yang baik, itu tidak mudah. Dan itu membutuhkan hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya, saudara, di dalam ayat yang ke-23 dijelaskan bagaimana caranya kita memperoleh hikmat. Di dalam ayat ke-23 ini, saudara, kita memiliki sebuah prinsip penting bahwa hikmat atau wisdom itu diperoleh merupakan pemberian atau gift dari Tuhan, tetapi sekaligus pada saat yang sama untuk mendapatkan hikmat itu melibatkan usaha dan tanggung jawab kita. Dan kedua unsur ini, saudara, berjalan bersama-sama jikalau kita ingin menjadi orang Kristen yang dipimpin dan dikuasai oleh hikmat Tuhan. Nah, perhatikan, saudara, ayat yang ke-23a. Di dalam ayat yang ke-23a itu, saudara, sang sumber hikmat berkata seperti ini, berpalinglah kepada teguranku. Berpalinglah kepada teguranku. Ini artinya apa, saudara? Ini artinya saudara dan saya diperintahkan untuk mendapatkan hikmat. Itu kita tidak bisa cuma berdiam diri. Tidak bisa kita cuma berdoa tahu-tahu hikmat itu datang. Tetapi ada tindakan aktif dari kita untuk mencari hikmat, untuk berpaling kepada hikmat, untuk mencari didikan firman Tuhan. Dan ini melibatkan usaha dan tanggung jawab kita, saudara. Sayangnya, saudara, kita terlalu lemah di dalam hal ini. Kalau saudara ingin mengembangkan bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, saudara mungkin rajin mengikuti seminar-seminar, saudara mungkin rajin mengikuti workshop atau kursus-kursus yang menambah wawasan, pengetahuan, dan skill saudara berkaitan dengan bisnis saudara. Tetapi ketahuilah, saudara, bahwa engkau dan saya, kita pun juga, saudara, perlu diperlengkapi. Bagaimana kita memiliki keterampilan hidup di dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup ini. Karena hidup ini begitu kompleks, saudara. Kita punya anak, kita punya suami, punya istri, kita punya keluarga besar, hidup bergereja, rekan-rekan sepelayanan. Ada masalah-masalah yang tidak mudah dalam hidup ini. Dan seringkali masalah itu tidak mengenal antri, saudara. Belum selesai satu masalah, muncul lagi masalah baru. Ya, nggak pernah kita bilang, saudara, satu dulu dong, satu-satu lah kalau masalah hidup. Satu dulu, saya hadapi, selesai, boleh yang kedua, boleh yang ketiga. Enggak, saudara. Masalah itu tidak mengenal antri. Kadang-kadang di dalam satu waktu bersamaan, kita diperhadapkan pada 3-4 masalah yang sangat rumit yang harus kita selesaikan. Dan menghadapi semuanya itu, saudara, membutuhkan hikmat Tuhan. Sekalipun mungkin kita punya gelar yang tinggi, sekalipun mungkin kita punya uang yang banyak, sekalipun mungkin kita punya jabatan yang oke, tanpa hikmat Tuhan kita akan lumpuh dan tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan dan menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan.
Selanjutnya saudara perhatikan ayat 23b. Di dalam ayat 23b ini saudara dikatakan seperti ini. Aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Perhatikan, aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu. Dengan kata lain saudara, sang sumber hikmat yaitu Allah sendiri berkata, jikalau engkau betul-betul dengan rendah hati meminta hikmat kepadaku, mencari aku, maka aku akan mencurahkan hikmat, wisdom, bijaksana yang kau butuhkan itu di dalam hidupmu. Bukankah itu juga saudara yang diajarkan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima yang mengatakan, jikalau di antara kamu ada yang merasa kekurangan hikmat, kekurangan wisdom, hendaklah dia memintanya di dalam doa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita saudara membutuhkan kerendahan hati untuk kita itu menyadari bahwa kita membutuhkan hikmat di dalam hidup ini. Kita ini saudara harus menyadari bahwa kita itu begitu lemah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita lebih sibuk saudara untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan diri kita sendiri, ketimbang kita menyenangkan hati Tuhan. Kita saudara kadang-kadang lebih sibuk memikirkan apa perasaan kita daripada apa yang menjadi perasaan Tuhan terhadap diri kita. Kita seringkali saudara lebih disibukkan dengan apa kata orang lain tentang diri kita daripada apa kata Tuhan tentang diri kita. Dan disinilah saudara kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk kita bisa menjalani sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Perubahan pola pikir dan perubahan hidup saudara tidak akan pernah terjadi jika kita ini hanya mau mendengar apa yang mau kita dengar, apa yang ingin kita dengar, apa yang suka kita dengar. Dan inilah yang diajarkan oleh Amsal di dalam ayat 22 sampai dengan yang ke-27 ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali saudara kadang-kadang kita sebagai jemaat, kita sebagai orang Kristen, kita itu hanya suka khotbah-khotbah yang menghibur kita, yang menguatkan kita, yang menyemangati kita. Penting gak itu? Penting. Tidak salah saudara. Kita perlu khotbah yang menghibur, yang menguatkan, yang menyemangati kita di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hidup ini. Tetapi itu hanyalah salah satu aspek dari sisi kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus terbuka, ada bagian-bagian firman Tuhan yang bersifat menelanjangi dosa-dosa kita. Yang menyingkapkan kebusukan dan kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Ada bagian firman Tuhan saudara yang menegur dan mengoreksi kita. Dan kadang-kadang ketika kita mendengar firman Tuhan seperti itu, kita rasanya tidak suka. Kita rasanya melakukan defense, pembelaan diri saudara. Padahal Allah sebenarnya ingin menyentuh kita, mengubah kita, membaharui kita. Kalau kita menjadi orang Kristen, saudara, baik ketika mendengarkan khotbah ataupun ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita hanya mau mendengar apa yang ingin kita dengar. Maka percayalah walaupun kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, ratusan kali mendengarkan khotbah, ratusan kali ikut kebaktian, saudara, maka pola pikir kita, hidup kita tidak akan banyak berubah. Kita cuma KTP-nya Kristen, jubahnya Kristen, saudara. Aksesorisnya, kalungnya Kristen. Tetapi pola pikir kita di dalam memandang kehidupan, memperlakukan karyawan, di dalam kita menjalani pernikahan, di dalam kita mendidik anak. Apa itu ukuran sukses? Kita akan menjadi orang yang sangat duniawi sekali dan value atau nilai-nilai hidup yang kita pegang, saudara, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya Kristus. Jika kita hanya berfokus mau mendengar apa yang ingin kita dengar dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang teolog dan juga penulis buku rohani yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan yang bernama Timothy Keller, saudara. Dia menulis di dalam salah satu bukunya, dia mengatakan seperti ini. Anda hanya mendapatkan informasi melalui sebuah kelas, tetapi Anda
mengembangkan, menumbuh kembangkan hikmat itu di dalam sebuah komunitas. Saudara-saudara, baik sekali kalau kita bisa mengikuti berbagai macam seminar, berbagai macam pembinaan-pembinaan, ya berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan parenting, ya berkaitan dengan bagaimana cara kita belajar firman dan seterusnya, atau apapun juga. Kita mendapatkan informasi melalui kelas-kelas seperti itu. Tetapi saudara, semuanya itu tidak cukup memadai untuk kita itu bisa menjadi orang yang makin hari makin bertumbuh di dalam hikmat. Kita membutuhkan komunitas, saudara, untuk membantu kita bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Amsal 27, saudara, ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Besi menajamkan besi, orang, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita, saudara, punya pisau itu tumpul, apa yang kita lakukan, saudara? Kita mengasah pisau itu, menggesekkannya, saudara, ke besi supaya apa? Supaya dia tajam, supaya dia bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Maka saya percaya juga, saudara, hidup berkomunitas, kita bergaul, kita berkumpul bersama-sama seperti ini, komunitas ini menjadi wadah di mana kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kalau besi digesekkan dengan besi, timbul apa, saudara? Ya, timbul gesekan, Pak. Ya, betul, saudara. Ya, timbul apa? Panas. Demikian juga di dalam hidup berkomunitas, saudara, ada kadang-kadang hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan, kita itu saling bergesekan satu dengan yang lain. Kadang-kadang, saudara, antara suami dan istri di dalam pelayanan bersama yang kita kerjakan, atau ketika kita berkomunitas di kantor, saudara, ada salah paham, ada miskomunikasi, ada kecurigaan, ada gesekan satu dengan yang lain. Kadang-kadang itu adalah sesuatu yang penting di dalam hidup ini, saudara. Untuk apa? Untuk membuat kita lebih tajam lagi dalam hidup ini. Lebih tajam di dalam arti apa? Supaya kita lebih terampil di dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup ini. Tetapi sayangnya, saudara, apa yang sering kita lakukan kalau kita misalnya tersinggung di dalam hidup bergereja, tersinggung di dalam hidup berkomunitas, tersinggung di dalam pelayanan, saudara. Ada gesekan, biasa apa yang kita lakukan? Kita mundur dari pelayanan. Kita keluar dari komunitas. Kita keluar dari perkumpulan itu, karena ada gesekan, saudara. Tetapi kalau kita menyikapi gesekan itu, saudara, sebagai satu sarana untuk membawa kita lebih dewasa, lebih tajam, dalam arti lebih terampil di dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup ini, maka kita tidak akan gampang dan dengan mudahnya meninggalkan atau keluar dari komunitas. Saudara-saudara, bagaimana kita tahu, saudara, bahwa hidup kita itu akan makin tajam dan makin terampil dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup ini? Kalau saudara misalnya 1 tahun yang lalu pernah mengalami sebuah masalah keluarga yang berat, 5 tahun yang lalu, saudara. Dan hari ini saudara juga mengalami masalah yang sama, yang beratnya sama seperti 5 tahun yang lalu. Saudara lebih tajam atau lebih terampil menyelesaikan masalah dalam hidup ini ditandai dengan apa cirinya? Yaitu saudara lebih cepat di dalam menyelesaikan sebuah masalah, sekalipun masalah itu memiliki bobot yang beratnya sama seperti yang saya alami 5 tahun yang lalu. Pernah nggak, saudara, kita ini berpikir bagaimana ya kita ini makin bertumbuh di dalam keterampilan menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup ini? Karena kita akan diperhadapkan kepada situasi-situasi hidup yang tidak mudah. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya sangat menghimbau kita semua, berdasarkan prinsip firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada hari ini. Jangan mengasingkan diri dari komunitas. Jangan menjauhkan diri dari komunitas. Jangan mengisolasi diri dari komunitas. Sekalipun mungkin saudara punya 1001 macam alasan. Pak, saya dilukai oleh si A. Pak, saya dikecewakan oleh si B. Pak, si itu salah paham dengan saya. Itu tidak menjadi cukup alasan, saudara, untuk kita mengisolasi, meninggalkan diri dari komunitas. Besi menajamkan besi, manusia, orang menajamkan sesamanya. Mari kita sikapi dengan dewasa.
Mari kita sikapi dan melihat gesekan-gesekan yang Tuhan izinkan terjadi sebagai sarana untuk mendewasakan kita. Suami istri aja ada gesekan nggak, saudara? Ada. Bayangkan, saudara, setiap kali kita ada gesekan dengan suami atau dengan istri kita, langsung kita putuskan, iya nih, kayaknya kita memang nggak cocok nih menikah, udah kita cerai aja. Berapa kali dan berapa banyak saudara bergesek dengan suami dan istri saudara, dalam arti kesalahpahaman dan segala macam. Maka saya juga rindu di dalam hidup bergereja, di dalam pekerjaan apapun juga, minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang lebih tajam, lebih terampil di dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup ini. Dari hari ke hari, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan saudara di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-31. Ayat 28 sampai dengan 31 ini saudara mengatakan bahwa ada orang yang berdoa mencari Tuhan bukan oleh karena dia betul-betul dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi semata-mata karena dia ingin terlepas dari kesulitan-kesulitan dan pergumulan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya ingin pada pagi hari ini kita ingin mengevaluasi relasi dan hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Selama ini saudara datang ke gereja itu tujuannya apa? Selama ini saudara memberikan persembahan setiap minggu itu tujuannya apa? Selama ini saudara berdoa kepada Tuhan, motivasi dan tujuannya apa? Saudara-saudara, ada orang-orang saudara yang datang kepada Tuhan, yang merasa butuh akan Tuhan itu, hanya pada kondisi-kondisi di mana dia sedang emergensi, saudara. Keadaan gawat darurat. Mengalami sakit tubuh yang mungkin divonis dokter, tidak ada jalan keluar, harus makan obat seumur hidup, menghabiskan banyak uang untuk berobat ke luar negeri, tetap hasilnya sama. Perusahaan sedang dalam kondisi mau kolaps, bangkrut, pernikahan sedang ada di ambang kehancuran. Di tengah-tengah kondisi gawat darurat seperti ini, emergensi seperti ini, baru sadar, saya perlu Tuhan dalam hidup ini. Saya perlu datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, tetapi kalau hidupnya lancar, tubuhnya sehat, bisnisnya oke, tidak peduli dengan Tuhan, walaupun mungkin KTP-nya masih Kristen. Kalau itu terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita, kita ini hanya merasa butuh Tuhan pada saat kita ini sulit, tetapi pada saat hidup kita lancar, kita tidak merasa butuh Tuhan, tidak merasa butuh firman. Maka inilah orang-orang yang digambarkan di dalam kitab Amsal ini, ayat 28 sampai 31 ini. Saudara-saudara, coba saudara tanya kepada pasangan saudara di sebelah kiri dan kanan saudara yang sudah menikah. Berkaitan dengan apa yang saya tuliskan ini. Mengenai relasi saudara dengan pasangan saya. Apakah relasi kita dengan Tuhan, saudara, itu adalah I love you because I need you. Aku mengasihimu karena aku perlu engkau, Tuhan. Ataukah relasi kita dengan Tuhan atau hubungan kita dengan Tuhan selama ini, saudara, didasarkan kepada I need you because I love you. Aku memerlukan engkau, Tuhan, karena aku memang betul-betul mengasihimu. Coba tanya yang suami istri, saudara. Ya, nggak usah dulu deh relasi sama Tuhan. Relasi suami istri aja deh. Kira-kira dari dua kalimat ini, mana yang lebih menggambarkan relasi suami istri, saudara? Kalimat yang pertama kah? Aku mengasihimu karena aku perlu engkau? Atau kalimat yang kedua kah? Aku memerlukan engkau karena aku mengasihimu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita, saudara, mengasihi Tuhan karena kita perlu Tuhan, itu berarti, saudara, relasi kita dengan Tuhan yang menjadi dasarnya, yang menjadi basisnya, yang menjadi fondasinya, itu adalah kebutuhanku, needs. Artinya, oleh karena saya butuh Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan kepadaku. Saya butuh Tuhan untuk melancarkan bisnisku. Saya butuh Tuhan untuk melancarkan kehidupanku. Makanya aku cinta engkau, Tuhan.
Memang saudara, tidak salah sepenuhnya kalimat ini. Karena bagaimanapun di dalam hidup ini, kita memang butuh untuk sehat. Kita butuh untuk kehidupan ekonomi kita baik. Mana ada orang saudara yang memilih bisnisnya susah, hidupnya tidak lancar. Nggak ada orang yang pilih demikian. Tetapi saudara, kalau itu yang menjadi basis, yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar di dalam relasi kita dengan Tuhan, apa yang terjadi saudara ketika Tuhan itu bertindak tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita? Pernahkah engkau dan saya selama puluhan tahun menjadi orang Kristen merasa Tuhan itu terlalu lambat bertindak dalam hidup saya? Atau bahkan saudara merasa lebih jauh lagi, pernahkah saudara merasakan sepertinya Tuhan itu tidak peduli dengan pergumulan saya? Kadang-kadang kita merasa apakah betul Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Karena kita berpikir masalah kita begitu berat, tetapi Tuhan tidak bertindak apa-apa. Tuhan berdiam diri, Tuhan membisu, Tuhan tidak memberikan mujizat, Tuhan tidak mengulurkan tangannya, seolah-olah di tengah-tengah keterpurukan hidup kita. Di mana Tuhan pada saat aku menderita? Kita saudara akan gampang meninggalkan Tuhan, gampang kecewa dengan Tuhan, gampang merasa kita ini tersakiti kalau relasi kita dengan Tuhan semata-mata didasarkan kepada needs, kebutuhan dalam hidup ini. Tuhan ingin kita saudara masuk ke dalam level iman yang lebih tinggi, yaitu aku memerlukan Tuhan karena aku mengasihi Engkau. Dan inilah juga iman seperti ini, hikmat seperti ini jugalah yang dimiliki oleh Ayub saudara. Di dalam salah satu kitab Ayub ada satu ayat yang kalau diterjemahkan saudara, kita lihat teks bahasa Inggrisnya atau makna bahasa aslinya, mempunyai makna seperti ini. Ya Tuhan, aku tetap percaya kepadamu, sekalipun engkau membunuh aku. Bayangkan saudara, Ayub bisa berkata seperti itu. Dengan kata lain saudara, Ayub ingin mengatakan, Tuhan aku tahu, aku tidak bisa mengerti mengapa aku orang yang berusaha hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kakiku aku mengalami sakit. Mengapa Tuhan di tengah-tengah pergumulan dalam hidup ini, aku sudah hidup benar, hidup saleh di hadapan Engkau. Anak-anak yang aku kasihi, Engkau ambil semua. Harta kekayaan yang aku miliki, bukan memperolehnya dengan cara yang tidak benar. Semuanya hilang sekejap. Istri dan sahabat-sahabatku bukannya menguatkan aku, menyemangatiku, menghiburku, tetapi justru menuding aku dan menyalahkan aku. Ayub saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, dia tidak kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan, sekalipun needs dan kebutuhannya pada saat itu tidak terpenuhi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saudara kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saudara saya sedih, ada orang yang berkata seperti ini, Pak, saya datang ke gereja, nggak datang ke gereja, nggak pengaruh kok Pak sama bisnis saya. Saya doa, nggak doa Pak, nggak pengaruh kok sama bisnis saya. Bisnis saya tetap oke, bisnis saya tetap lancar. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan satu hal, jangan main-main dengan Tuhan. Mungkin kelihatannya hidupmu kelihatannya sukses, berhasil. Seperti 9 pengusaha yang berhasil yang saya sampaikan di dalam kisah nyata di awal khotbah tadi. Tetapi saudara, kita perlu berhati-hati bahwa setiap penolakan kita terhadap Tuhan, pengabaian kita terhadap Tuhan, kita merasa sangat pintar, sangat hebat. Saya tidak perlu diatur Tuhan, tidak perlu diatur firman. Saya punya kriteria sendiri Pak, standar sendiri, ukuran sendiri. Saya ingin menjalani hidup bukan dengan cara Tuhan, tetapi dengan cara saya. Bukan berdasarkan keinginan Tuhan, tapi keinginan saya. Silakan saudara. Kita tidak tahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Hidup kita seperti apa. Jangankan 10 sampai 20 tahun saudara. 1-2 tahun ke depan juga kita nggak ada yang tahu. Mana ada saudara orang yang menduga pandemi itu melanda dunia ini. Mana ada saudara di antara kita yang menduga pandemi itu sedemikian panjang, hampir 3 tahun. Semua kita nggak ada yang menduga, saudara. Terlalu banyak hal di dalam hidup ini yang tidak bisa
kita kontrol sepenuhnya. Kita ini saudara bukan pemegang remote control kehidupan. Seperti kita nonton TV, channel apa yang bisa kita lihat langsung kita tekan. Betul saudara, kita dipanggil memplanning, merencanakan kehidupan ini dengan baik. Itu tanggung jawab kita. Tetapi kita tidak bisa memastikan 100% apa yang terjadi di dalam hidup ini. Kita, engkau dan saya membutuhkan hikmat Tuhan, membutuhkan tuntunan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Amsal pasal yang pertama ini saudara ditutup dengan sebuah kesimpulan di dalam ayat 32 dan ayat yang ke-33. Orang yang mengabaikan hikmat saudara dan mengabaikan didikan pengajaran firman Tuhan, dia akan menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Tetapi orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, orang yang memperhatikan ajaran firman, orang yang menjalani hidup sesuai dengan tuntunan firman, orang itu akan orang yang disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apakah kita mau memilih jalan hikmat Tuhan, atau kita mau berjalan di dalam jalan orang bodoh yang mengabaikan Tuhan? Saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat 32, saudara, ada istilah orang bodoh atau orang bebal atau full man. Dan istilah ini akan saudara banyak temukan di dalam kitab Amsal atau kitab hikmat ini. Perhatikan saudara, istilah orang bodoh, orang bebal atau full man, itu saudara jangan dipahami, oh kalau orang bodoh itu berarti orang yang IQ-nya rendah. Ya Pak, saya udah ngajarin dia berulang-ulang loh Pak, berkali-kali. Lambat banget ngertinya. Lambat untuk menangkap pelajaran. Oh itu berarti orang bodoh. Bukan itu saudara, yang dimaksud dengan orang bodoh atau full man di dalam kitab Amsal. Orang bodoh, orang bebal, full man di dalam kitab hikmat saudara, itu adalah lawan dari wise man, orang bijak. Orang bodoh atau orang bebal di dalam Alkitab, itu secara sederhana saudara adalah orang yang hidupnya tidak takut akan Allah. Orang yang mengabaikan Tuhan dan firman. Orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Inilah orang yang bodoh. Jadi saudara, bodoh di sini atau bebal di sini bukan bicara tentang IQ-nya, bukan bicara tentang kecerdasannya, tapi bicara tentang moral, perilaku, dan kerohaniannya yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, yang tidak peduli dan meremehkan firman Tuhan. Jadi menurut kitab Amsal, saudara, mungkin ada orang yang IQ-nya tinggi, mungkin ada orang yang menurut ukuran dunia pintar, jabatannya tinggi, sukses menurut ukuran dunia ini. Tetapi kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang mengabaikan Tuhan, orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, termasuk 9 orang yang saya kisahkan, saudara, di dalam awal khotbah saya tadi, pengusaha yang terkenal, yang sukses, yang luar biasa itu. Pasti mereka bukan orang bodoh IQ-nya, bukan orang yang tidak cerdas, bukan orang yang tidak bisa melihat peluang bisnis, saudara, bukan. Tapi mereka orang yang mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Maka Alkitab mengkategorikan jalan hidup seperti ini, yang dipilih oleh orang-orang seperti ini, adalah orang-orang yang bodoh, yang bebal, yang tidak mau diatur, dan tidak punya hati yang lembut terhadap Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak mungkin memiliki hikmat yang sejati, saudara, tanpa pertama-tama memiliki hubungan, relasi dengan Yesus Kristus, sang sumber hikmat. Hikmat Allah yang tertinggi ada di dalam pribadi Yesus Kristus dan karyanya. Melalui penolakan yang dialami Kristus, saudara dan saya memperoleh penerimaan dari Tuhan. Melalui cucuran darahnya, saudara, kita ini menerima pengampunan dari Tuhan. Melalui penderitaan Kristus di atas kayu salib, kita itu menerima penebusan. Dan melalui kematiannya, kita menerima kehidupan. Itulah Injil. Hikmat, saudara, tidak akan pernah terlepas dari Kristus dan firman-Nya. Jika kita ingin betul-betul memiliki hikmat di dalam hidup ini, keterampilan hidup, kemampuan untuk menyenangkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup ini, maka kita perlu datang kepada Kristus dan berkata kepada Kristus, Kristus masuklah ke dalam hatiku.
Aku tidak ingin menjadi raja atas diriku sendiri, tetapi biarlah Engkau yang menjadi raja atas hidupku, yang memimpin dan mengarahkan hidupku. Segala hartaku, segala kedudukanku, segala jabatanku, segala talenta yang aku punya, apapun juga, aku membutuhkan hikmat supaya semuanya itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah awal mula daripada hikmat. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita terkoneksi dengan firman. Berapa banyak saudara menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman. Tadi presentasi dari Lembaga Alkitab Indonesia, ada orang-orang tertentu saudara, wilayah-wilayah tertentu di Indonesia ini, yang sulit sekali mereka untuk mendapatkan Alkitab. Mungkin kalau di rumah kita saudara, Alkitab yang tercetak seperti ini gampang sekali kita dapat. Ya, ada Alkitab pernikahan, ada Alkitab waktu kita baptis dan sidi. Mungkin satu orang bisa 3-4 Alkitab kali saudara. Tapi sayangnya saudara, Alkitab ini hanya kita buka, hanya kita baca pada saat apa? Pada saat ibadah minggu saudara. Padahal 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang merujuk kepada Alkitab, diberikan saudara untuk memberi hikmat, memberi wisdom kepada kita. Tidak cukup saudara kita percaya kepada Yesus. Kita juga harus terkoneksi dengan firman Kristus. Dan firman Kristus itu ada di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin saudara kita akan terampil menjalani hidup ini berdasarkan tuntunan kebenaran firman Tuhan kalau kita buta Alkitab? Buta Alkitab itu bukan berarti saudara kita tidak bisa baca Alkitab, tapi kita tidak mengerti prinsip-prinsip value sebagai orang Kristen dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat dan bijaksana kepada kita. Bijaksana di dalam memilih pasangan hidup. Bijaksana di dalam menjalani pekerjaan. Bijaksana di dalam menjalani pelayanan. Bijaksana di dalam merawat anak dan cucu yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Bijaksana bukan hanya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tetapi juga mana yang baik, mana yang lebih baik. Kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh membutuhkan hikmat, wisdom daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Ada masa-masa di mana kami lelah secara emosional. Ada masa-masa mungkin kami merasa tertekan dengan masalah-masalah di dalam hidup kami. Mungkin sudah puluhan tahun sampai dengan sekarang belum selesai. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami hikmat bijaksana-Mu. Supaya kami merespons, menyelesaikan masalah-masalah hidup ini bukan dengan cara kami, keinginan kami, standar-standar dunia ini. Tetapi sungguh-sungguh dengan tuntunan kebenaran firman-Mu. Tuhan ampuni kami. Mungkin kami salah langkah. Mungkin kami salah mengambil keputusan. Tetapi kami juga percaya di dalam Engkau selalu ada pemulihan dan pengharapan Tuhan. Engkau mampu meluruskan langkah-langkah hidup kami yang salah. Engkau mampu mendatangkan kebaikan di tengah-tengah keputusan yang salah yang mungkin kami ambil. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Kami mengimani dan mengamini bahwa Tuhan adalah Allah yang jauh lebih besar dari segala masalah dan pergumulan kami. Allah yang jauh lebih besar dari segala kerapuhan dan kelemahan kami. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada setiap kami. Untuk kami dapat menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah seru doa permohonan kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.